Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran dan berdoa dulu, ibu ada lagu buat anak-anak ibu. Ikuti ibu ya. Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, duduk dengan rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa, tangan ditampungkan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah hidup bersih dan sehat ya anak-anak. Next. Apa itu hidup bersih? Sebelum kita memasuki apa itu hidup bersih, tujuan pembelajaran kita pada siang ini yaitu yang pertama, menirukan pelafalan doa atau hadis yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat. Yang kedua, menyebutkan arti dari hadis yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat. Dan yang terakhir nanti ibu akan memberikan kesimpulan. Next. Baiklah, apa itu tadi hidup bersih anak-anak? Hidup bersih yaitu dengan cara membersihkan badan dan pakaian. Jika pakaian dan badan kita kotor, maka kuman akan bermain bersama yang kotor. Jadi hidup bersih itu adalah sesuatu yang nyaman, yang membuat kita nyaman anak-anak. Sesungguhnya orang mukmin itu bersih dan sehat. Dan Allah serta Nabi Muhammad SAW menyayangi orang-orang yang hidup bersih dan sehat. Siapa yang mau hidup bersih? Angkat tangannya. Oh, baiklah. Semuanya mau ya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang hidupnya bersih. Amin. Nah, ayo, bagaimana cara kita hidup bersih? Apa itu contohnya? Nah, mandi. Mandi dengan apa ya? Mandi menggunakan sabun, keramas, menggunakan sampo, lalu sikat gigi. Mandi berapa kali sehari? 3. Nah, dengan itu kita termasuk hidup yang bersih. Seterusnya dari apa lagi selain dari badan dan tubuh? Nah, dengan pakaian kita, baju yang kotor kita cuci. Tidak boleh menumpuk-numpuk. Nah, lalu setelah badan, pakaian, lingkungan kita juga harus bersih. Tempat tinggal kita, tempat tidur. Nah, jangan sampai kita tergolong orang yang tidak bersih. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Selain itu apalagi? Tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah masjid. Kita walaupun tidak tinggal di masjid, walaupun ada penjaga masjidnya, kita juga harus menjaga kebersihan tempat ibadah kita. Dengan cara apa? Ya, datang ke masjid, mencuci tangan, apalagi dengan keadaan kita sekarang ya kan. Lalu kita tidak mengotorkan tempat ibadah. Nah, selanjutnya ibu bacakan hadisnya ya anak-anak. Nanti anak-anak ikuti. Hadis perilaku hidup bersih dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Islamu nazifun fatanazafu. Al-Islamu nazifun fatanazafu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innahu la yadkhulul jannah. Fa'innahu yadkhulul jannah jannata illa nazifu. Itu ya anak-anak, itu tadi salah satu hadis perilaku hidup bersih dan sehat. Yang artinya apa? Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidaklah akan masuk surga orang yang tidak suci. Nah, dari hadis tadi apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Bahwasannya kita harus hidup bersih, menjaga kebersihan yang ada dengan cara tadi udah Ibu jelaskan, mandi sehari 3 kali. Habis mandi apa lagi? Olahraga. Dengan kita hidup bersih, olahraga, badan kita akan sehat dan kuat. Nah, Ibu ada nih tepuk hidup sehat. Ikuti Ibu ya. Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, disayangi sesama. Nah, itu tadi. Selanjutnya hadis yang kedua, hadis yang selanjutnya yaitu at-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Jadi artinya bersuci itu sebagian dari iman. Nah, ada banyak lagi hadis-hadisnya. Jadi Ibu harap kepada anak-anak Ibu, setelah kita belajar ini, semuanya juga lebih bersih dan sehat lagi. Untuk menjaga lingkungan, menjaga diri dari diri sendiri, menjaga lingkungan, menjaga keluarganya juga. Terus selain kita harus bersih dan suci dari badan, lingkungan, kita juga harus bersih hati ya sayang. Karena nggak cukup hanya bersih dengan itu
saja. Nah, hati kita juga harus bersih. Selanjutnya, Nabi itu menyukai kebersihan. Kebersihan menjadikan kebiasaan orang yang beriman. Bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang yang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ibu mau kan dicintai oleh Allah? Nah, kita harus hidup bersih dan sehat ya nak. Terus hidup bersih dengan cara membersihkan badan tadi dan pakaian serta lingkungan sekitar. Hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur itu juga termasuk ke dalam hidup yang sehat. Makan dan teratur, makan yang sebelumnya kita udah ibu ajarkan kan, tata cara makan, adab makan. Nah, itu juga tergolong cara hidup bersih dan sehat. Nah, yuk kita ulangi lagi tepuknya yuk. Udah apa kan anak-anak ibu? Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, disayangi sesama. Nah, itu tadi. Selanjutnya, mungkin ibu akan ambil kesimpulan dari pelajaran kita saat sekarang ya. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil dari sebelum ibu kasih kesimpulan, ada nggak anak-anak ibu yang ingin bertanya di sini? Kalau tidak ada, ibu lah yang bertanya. Ibu kasih pertanyaannya. Ibu kasih pertanyaannya. Kenapa kita harus hidup bersih? Ada siapa yang bisa jawab? Apa gunanya kita hidup bersih? Kenapa kita gosok gigi? Kenapa kita harus mandi? Boleh nggak Bu, 1 hari mandi 1 hari enggak gitu? Ada nggak yang kayak gitu di sini? Hari ini mandi, hari besok enggak. Jangan sampai anak-anak ibu, kalau bisa mandi itu sehari 3 kali, minimalnya sehari 2 kali. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi kesimpulannya ibu jelaskan. Yang pertama itu Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu indah, jadi Islam mengajarkan kebersihan. Siapa yang bersih, dia akan terlihat indah. Yang kedua, kebersihan itu sebagian dari iman. Barang siapa yang bersih, dia sudah termasuk orang-orang yang beriman. Tadi kan sudah dijelaskan sama hadisnya kan, siapa yang dia bersih akan didekatkan dan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah. Ini dia, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari iman. Dan yang terakhir apa ya yang terakhir? Lupa. Dan yang terakhir dan yang terakhir PR untuk anak-anak ibu selanjutnya harus bisa menjalankan hidup bersih dan sehat biar
kita dijauhkan dari setan. Karena setan itu suka tempat yang kotor-kotor, apalagi kuman. Dengan kita yang sekarang ini, dengan keadaan kondisi kita yang sekarang ini, belajar di rumah, nah kita itu harus banyak-banyak menjaga kebersihan. Karena kalau kuman itu mudah datang, penyakit mudah datang, setan juga suka. Nah, jangan sampai itu terjadi anak-anak. Nauzubillahi min dzalik. Oke, baiklah. Terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu ya sebelum pulang. Adab berdoa. Tangan ditampungkan, kepala ditundukkan, doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi